Perkenalkan, nama saya Bubi Chandra Silalahi dengan NIM 29023500053 dari program studi akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan satu untuk mengisi nilai ujian akhir semester. Pada video ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu dari mulai PPh pasal 23, kemudian PPh pasal 24, lalu ada PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPN, dan juga PPNBM. Yang pertama, PPh pasal 23. PPh atau pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam bentuk tertentu yang meliputi dividen. Dividen itu adalah yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian bunga yang diterima dari simpanan, pinjaman, dan sejenisnya termasuk yang diterima oleh pihak yang memiliki usaha. Lalu royalti yang diterima atas hak cipta, paten, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya. Ketentuan utama PPh pasal 23, yang pertama ada objek pajaknya. Objek pajak PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, dan royalti yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Tarif pajak, yaitu tarif umum untuk PPh pasal 23 adalah sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto, namun dapat bervariasi tergantung jenis penghasilan. Pihak yang memotong pajak itu adalah pihak yang memberikan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23, seperti perusahaan atau pemberi royalti, wajib untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang kepada otoritas pajak. Penyetoran dan pelaporan. PPh pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak pemberi penghasilan harus disetorkan dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecualian dan pembebasan. Beberapa jenis penghasilan atau wajib pajak dapat dibebaskan atau dikenakan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perpajakan. Tujuan PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu bertujuan untuk memungut pajak atas penghasilan yang diterima dari sumber tertentu dengan cara pemotongan langsung oleh pemberi penghasilan, sehingga pajak yang terutang dapat lebih mudah dipungut dan dikelola oleh pemerintah. Secara keseluruhan, PPh pasal 23 berfungsi sebagai instrumen pemungutan pajak atas penghasilan non-usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan sistem pemotongan oleh pemberi penghasilan. PPh pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri atau foreign tax credit, yaitu pengaturan mengenai pengakuan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sebagai pengurang kewajiban pajak yang terutang di Indonesia. Pasal ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda atau double taxation atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang sudah dikenakan pajak di negara lain. Pokok-pokok PPh pasal 24. Kredit pajak atau tax credit. Wajib pajak Indonesia yang menerima penghasilan dari luar negeri dan sudah dikenakan pajak di negara sumber atau negara asal penghasilan berhak mendapatkan kredit pajak. Kredit pajak ini berarti pajak yang sudah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikurangkan atau dikreditkan dari pajak yang terutang di Indonesia. Tujuan untuk menghindari pajak berganda, prinsip utama pasal 24 adalah untuk menghindari pajak berganda atau double taxation. Jadi, jika penghasilan sudah dikenakan pajak di luar negeri, pajak tersebut bisa dikreditkan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar di Indonesia atas penghasilan yang sama. Batasan kredit pajak. Besaran kredit pajak yang bisa diklaim tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang bersangkutan.
Dengan kata lain, pajak luar negeri yang dibayar tidak boleh melebihi kewajiban pajak Indonesia atas penghasilan tersebut. Contohnya, misalkan seorang wajib pajak Indonesia menerima penghasilan dari luar negeri, misalnya sebesar 10.000 US dollar. Di negara asal penghasilan tersebut, pajak yang dipotong atau dibayar adalah sebesar 1.000 US dollar. Jika pajak yang harus dibayar di Indonesia atas penghasilan ini adalah 15 juta rupiah, maka wajib pajak bisa mengkreditkan pajak luar negeri yang dibayar, misalnya sebesar 10 juta rupiah terhadap kewajiban pajak di Indonesia, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayar di Indonesia menjadi lebih kecil. Ketentuan dalam pasal 24. Pasal 24 ayat 1 mengatur tentang kewajiban kredit pajak, yaitu bahwa pajak yang sudah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 mengatur bahwa kredit pajak hanya dapat diberikan sepanjang pajak luar negeri yang dibayar atau dipotong sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di negara tersebut dan sesuai dengan peraturan perpajakan internasional yang diatur lebih lanjut. Faktor yang mempengaruhi pemberian kredit pajak. Adanya perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara tempat penghasilan tersebut berasal, yang dapat memberikan hak lebih lanjut dalam penghindaran pajak berganda. Jenis penghasilan yang diterima juga mempengaruhi besaran kredit pajak yang dapat diberikan. Nah, jadi untuk PPh pasal 24 ini bertujuan untuk memberikan keadilan pajak bagi wajib pajak Indonesia yang memiliki penghasilan dari luar negeri, serta untuk menghindari terjadinya pajak berganda. Dengan adanya pengaturan ini, wajib pajak yang sudah membayar pajak di luar negeri tidak akan dikenakan pajak dua kali, baik di negara asal maupun di Indonesia, atas penghasilan yang sama. Selanjutnya akan masuk ke PPh pasal 25, di mana PPh pasal 25 ini mengatur tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar secara berkala oleh wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak lebih besar dari pajak yang dipotong atau dipungut sepanjang tahun pajak. Dalam hal ini, PPh pasal 25 memberikan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran bulanan untuk memenuhi kewajiban pajak tahunan. Pokok-pokok PPh pasal 25 yaitu angsuran pajak. Pasal 25 mengatur bahwa wajib pajak yang memiliki pajak berutang lebih besar dari pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain harus membayar angsuran pajak bulanan. Angsuran ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sepanjang tahun pajak. Pembayaran angsuran ini berfungsi untuk mempercepat pemungutan pajak dan menghindari kewajiban pembayaran pajak yang besar pada akhir tahun. Lalu ada besaran angsuran. Besaran angsuran pajak yang dibayar dihitung berdasarkan PPh yang terutang pada tahun pajak sebelumnya atau berdasarkan perhitungan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan pajak. Umumnya, angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan PPh yang terutang pada tahun sebelumnya yang disebut dengan PPh tahun lalu atau PPh terutang tahun lalu. Namun, dalam beberapa kasus, wajib pajak dapat mengajukan perhitungan angsuran yang lebih rendah, terutama jika ada perubahan yang mempengaruhi penghasilannya. Lalu, penyesuaian anggaran. Jika ada perubahan dalam jumlah penghasilan atau kewajiban pajak, wajib pajak dapat mengajukan penyesuaian angsuran kepada kantor pajak. Hal ini bisa dilakukan apabila wajib pajak memperkirakan bahwa pajak yang terutang pada tahun berjalan akan lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan dan wajib pajak harus membayar sesuai dengan besaran yang telah dihitung dan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP
Angsuran dilakukan dengan cara melakukan setoran pajak ke kas negara melalui sistem yang disediakan oleh DJP. Tujuan PPh Pasal 25 ini adalah untuk mempermudah pengumpulan pajak dan agar wajib pajak dapat membayar kewajiban pajak secara bertahap, bukan secara langsung dalam jumlah besar pada akhir tahun pajak. Sistem angsuran ini juga mengurangi beban wajib pajak dengan membagi kewajiban pajak menjadi pembayaran bulanan yang lebih kecil. Contohnya, misalnya seorang wajib pajak pada tahun sebelumnya, tahun 2024 memiliki pajak berutang sebesar 12 juta rupiah. Berdasarkan PPh Pasal 25, wajib pajak ini diwajibkan untuk membayar angsuran bulanan selama 2025, yaitu sebesar 1 juta rupiah per bulan. Perhitungannya 12 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan. Jika pada tahun 2025 wajib pajak ini menganggap bahwa penghasilannya akan lebih sedikit dan perkiraan pajaknya hanya 10 juta rupiah, wajib pajak tersebut bisa mengajukan penyesuaian angsuran sehingga pembayaran bulanan dapat disesuaikan. PPh Pasal 25 bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dengan cara angsuran bulanan. Pembayaran ini dihitung berdasarkan pajak yang terhutang pada tahun sebelumnya dengan tujuan menghindari kewajiban pajak yang besar sekaligus pada akhir tahun. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran ini secara tepat waktu dan dapat mengajukan penyesuaian jika ada perubahan penghasilan yang signifikan. Selanjutnya akan masuk ke PPh Pasal 26, di mana PPh Pasal 26 di Indonesia mengatur mengenai pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri atau non-resident yang berasal dari Indonesia. Pasal ini memberikan ketentuan tentang pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan luar negeri yang berasal dari Indonesia, serta mengenai tarif dan objek pajak. Untuk pokok-pokok PPh Pasal 26 itu meliputi pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri. Pasal 26 menetapkan bahwa wajib pajak luar negeri, baik perorangan maupun badan usaha yang menerima penghasilan dari Indonesia, akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak ini biasanya dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan, misalnya perusahaan yang memberikan pembayaran. Penghasilan yang berasal dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri akan dikenakan pajak final melalui pemotongan langsung pada saat pembayaran dilakukan. Untuk objek pajaknya, penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia yang meliputi dividen, bunga, royalti, laba yang dibagi, imbalan yang diterima atas jasa yang diberikan, dan juga imbalan lain yang sifatnya mirip dengan yang disebutkan barusan. Tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan berdasarkan Pasal 26 adalah sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Namun, tarif ini bisa lebih rendah jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara asal wajib pajak luar negeri. Dalam hal ini, tarif pemotongan dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, yang seringkali memberikan tarif yang lebih rendah. Pemotongan dan penyetoran pajak. Pajak pasal 26 dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan, misalnya perusahaan yang membayar bunga atau dividen kepada wajib pajak luar negeri dan disetorkan langsung ke kas negara. Pemotongan dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Penentuan subjek pajak. Untuk wajib pajak luar negeri yang dikenakan PPh Pasal 26 adalah yang berstatus bukan WNI dan tidak berdomisili di Indonesia, sehingga mereka termasuk dalam kategori subjek pajak luar negeri. Meskipun tidak berdomisili di Indonesia, wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia tetap wajib dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 26. Contohnya, misalnya sebuah perusahaan luar negeri menerima dividen sebesar 10.000 US dollar dari sebuah perusahaan Indonesia.
maka perusahaan di negara A akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atas dividen tersebut. Yang berarti 2.000 US dollar akan dipotong sebagai pajak dan disetorkan ke negara Indonesia. Namun jika ada P3B antara Indonesia dan negara A yang menetapkan tarif pemotongan dividen sebesar 10%, maka yang dipotong hanya 1.000 US dollar. PPh pasal 26 mengatur tentang pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia. Penghasilan yang dikenakan termasuk dividen, bunga, royalti, dan imbalan lain. Tarif pemotongan yang berlaku umumnya adalah sebesar 20%, namun dapat lebih rendah jika terdapat P3B antara Indonesia dan negara tempat tinggal wajib pajak luar negeri. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak luar negeri dan disetorkan langsung ke negara. Selanjutnya akan dibahas untuk PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN ini adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa dalam perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya di Indonesia. PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung karena pajak ini dibebankan pada konsumen akhir meskipun yang melakukan pembayaran adalah penjual atau pengusaha. Pokok-pokok PPN itu ada objek PPN. PPN dikenakan kepada penyerahan barang kena pajak atau BKP seperti barang yang diproduksi atau diperdagangkan, penyerahan jasa kena pajak atau JKP, seperti jasa yang disediakan oleh pengusaha. Untuk barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dalam perdagangan atau kegiatan ekonomi lainnya dikenakan PPN. Sementara jasa kena pajak atau JKP adalah jasa yang dipenuhi oleh pengusaha yang juga dikenakan PPN. Objek PPN yaitu adalah pengusaha kena pajak atau PKP. PKP itu merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang kena pajak dan telah terdaftar dalam DJP sebagai PKP. Konsumen akhir yang membeli barang atau merupakan pihak yang membayar PPN, meskipun yang memungutnya adalah pengusaha atau penjual. Tarif PPN. Tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 11% yang mulai diberlakukan pada April 2022. Sebelumnya adalah 10%. Namun, sepertinya untuk tahun ini akan mengalami kenaikan sebesar 12%. Lalu, beberapa jenis barang atau jasa dapat dikenakan tarif PPN 0% seperti ekspor barang atau jasa tertentu yang dilakukan oleh pengusaha. Pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran atau output tax, PPN yang dipungut oleh pengusaha ketika melakukan penyerahan barang atau jasa. Lalu pajak masukan atau input tax adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha ketika membeli barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha. Kredit pajak merupakan pengusaha dapat mengkreditkan pajak masukan yang dibayar terhadap pajak keluaran yang dipungutnya. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pengusaha harus menyetorkan selisihnya ke kas negara. Sebaliknya, jika pajak masukannya lebih besar, pengusaha dapat mengajukan pengembalian pajak atau membawa selisih tersebut untuk periode berikutnya. Faktur pajaknya, setiap penyerahan barang atau jasa yang dikenakan PPN harus dilengkapi dengan faktur pajak sebagai bukti transaksi. Faktur pajak ini juga digunakan untuk pengusaha yang ingin mengklaim kredit pajak atau mengurangi kewajiban pajak keluaran dengan pajak masukan. Contoh untuk PPN, misalnya seorang pengusaha menjual barang dengan harga Rp100.000 dan tarif PPN yang berlaku adalah 11%. Maka pengusaha akan memungut PPN sebesar PPN 100.000 dikalikan dengan 11% sama dengan 11.000. Maka PPN-nya sama dengan 100.000 dibagi 11% sama dengan 11.000 sehingga total harga yang harus dibayar pembeli adalah 111.000, yaitu 100.000 ditambahkan dengan pajak PPN sebesar 11.000. Jika pengusaha tersebut membeli bahan baku seharga 50.000 dan sudah membayar PPN sebesar 11% atau 5.500, maka pengusaha tersebut bisa mengkreditkan pajak masukan sebesar 5.500 dari pajak keluaran
yang dipungut dari pembeli. Selisih PPN yang harus disetorkan negara adalah sebesar 11.000 dikurangi dengan 5.500 sama dengan 5.500. PPN yang harus disetorkan sebesar 5.500. Simpulannya adalah PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP di Indonesia. PPN dipungut oleh penjual dan pengusaha dapat mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran untuk menghitung kewajiban yang harus disetorkan ke negara. PPN bertujuan untuk menghimpun pendapatan negara dan mempengaruhi kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang terakhir adalah PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah di Indonesia. Pajak ini bertujuan untuk mengatur konsumsi barang mewah dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang-barang yang dianggap tidak esensial dan hanya dikonsumsi oleh golongan tertentu. Dengan kata lain, PPNBM adalah pajak atas barang yang konsumsi atau pembeliannya dianggap mengarah pada kemewahan. Pokok-pokok PPNBM. Objek PPNBM. PPNBM dikenakan pada penjualan barang mewah yang meliputi barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa kategori barang yang dikenakan PPNBM antara lain adalah kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan kendaraan mewah lainnya, rumah mewah dan apartemen tertentu yang memiliki harga jual di atas ambang batas yang ditetapkan, barang-barang elektronik atau barang lainnya yang memiliki karakteristik kemewahan. Tarif PPNBM. Tarif PPNBM bervariasi tergantung pada jenis dan kategori barang mewah yang dijual. Tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor misalnya dapat mencapai 10% hingga 125%, tergantung pada kapasitas mesin kendaraan atau tipe kendaraan tersebut. Untuk barang-barang mewah lainnya, tarifnya dapat bervariasi sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penjualan barang mewah wajib memungut dan menyetorkan PPNBM yang terutang kepada negara. PKP adalah pengusaha yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan memiliki kewajiban untuk memungut PPNBM atas barang yang dijual. Penyerahan barang kena pajak atau BKP. PPNBM dikenakan pada saat penyerahan barang mewah dari pengusaha kepada konsumen, baik itu melalui transaksi jual beli, hibah, atau peralihan hak lainnya. Transaksi penjualan barang mewah ini bisa terjadi di pasar domestik maupun impor. Barang kena pajak atau BKP yang dikenakan PPNBM. Pemerintah menetapkan daftar barang mewah yang dikenakan PPNBM dan barang-barang tersebut biasanya adalah barang-barang yang memiliki nilai jual tinggi dan tidak termasuk dalam kategori barang pokok atau barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum. Contoh barang yang dikenakan PPNBM adalah mobil dengan kapasitas mesin tertentu, misalnya mobil mewah dengan kapasitas mesin di atas 2.500 cc, motor dengan kapasitas mesin tertentu, peralatan elektronik yang memiliki harga jual yang sangat tinggi, seperti alat-alat rumah tangga premium, properti seperti rumah atau apartemen dengan harga jual melebihi batas tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengecualiannya, ada beberapa barang tertentu dikecualikan dari PPNBM seperti barang kebutuhan pokok dan barang yang digunakan untuk kegiatan sosial atau keagamaan. Barang-barang yang bukan termasuk barang mewah atau yang digunakan untuk tujuan umum juga tidak dikenakan PPNBM. Tarif PPNBM pada kendaraan bermotor sebagai contoh, PPNBM adalah pada kendaraan bermotor seringkali menjadi salah satu komponen utama dalam pembentukan harga jual kendaraan, terutama kendaraan bermotor yang memiliki kapasitas mesin besar. Sebagai contoh, mobil dengan kapasitas mesin 1.500 sampai 2.500 cc dapat dikenakan tarif PPNBM sebesar 10% hingga 20%. Sedangkan mobil dengan kapasitas mesin di atas 2.500 cc dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi, misalnya 40% hingga 125%. Contoh pengenaan PPNBM
Jika sebuah mobil mewah dengan harga jual 1 miliar rupiah dikenakan tarif PPNBM sebesar 40%, maka pajak yang dikenakan adalah PPNBM sama dengan 1 miliar dikalikan dengan 40% sama dengan 400 juta. Maka dengan demikian total harga mobil yang harus dibayar konsumen adalah 1 miliar 400 juta. Tujuan pengenaan PPNBM adalah mengendalikan konsumsi barang mewah. PPNBM bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah di kalangan masyarakat, terutama pada barang-barang yang tidak penting dan hanya dikonsumsi oleh segmen tertentu dari masyarakat. Sumber pendapatan negara, pajak ini juga menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan layanan publik, mendorong penggunaan barang yang lebih ramah lingkungan. Dalam beberapa kasus, PPNBM dikenakan lebih tinggi pada kendaraan bermotor dengan emisi gas buang tinggi atau kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Sebaliknya, kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti mobil listrik dapat dikenakan PPNBM yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan. PPNBM adalah adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang yang dianggap mewah dan tidak esensial bagi kehidupan sehari-hari. Pajak ini memiliki tujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah sebagai sumber pendapatan negara dan mendorong penggunaan barang yang lebih ramah lingkungan. PPNBM dikenakan pada barang seperti kendaraan bermotor, rumah mewah, dan barang-barang elektronik mahal dengan tarif yang bervariasi tergantung pada jenis dan nilai barang yang dijual. Baik, kiranya untuk video kali ini saya sudah menjelaskan mengenai PPh pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, kemudian PPN dan juga PPNBM. Apabila ada kesalahan kata atau kurangnya informasi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimengerti. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang sudah diberikan. Sampai bertemu di video selanjutnya.